Shalom mahasiswa STT Rumah Murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi dalam mata kuliah hermeneutika dan hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang salah dalam penafsiran Alkitab. Dalam penafsiran Alkitab tentunya ada prinsip-prinsip yang akan kita pelajari dan beberapa sudah kita pelajari. Tetapi kita perlu juga tahu untuk beberapa prinsip yang salah yang harus kita hindari ketika kita menafsirkan Alkitab. Nah, yang pertama adalah prinsip yang tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Ini sesuatu yang seringkali muncul dari penafsir Alkitab yang penafsir liberal. Liberal itu artinya freedom, yang bebas. Mereka terlalu bebas untuk menafsir sehingga salah satu pandangannya adalah Alkitab bukanlah firman Allah. Bisa juga itu adalah tulisan manusia, bisa pemikiran manusia atau sesuatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak bersifat supernatural atau sesuatu yang alamiah. Nah, beberapa ciri khas dari penafsir liberal ini adalah mereka menyesuaikan Alkitab dengan penemuan ilmiah atau pemikiran-pemikiran rasional. Artinya, jika ada satu penemuan secara ilmiah, maka Alkitab yang harus menyesuaikan. Contohnya, misalnya penciptaan dan evolusi. Jadi ketika ditemukannya teori evolusi yang belum tentu kebenarannya, nah itu dihubung-hubungkan dengan proses penciptaan manusia oleh Tuhan. Jadi ini membuat kepercayaan Alkitab sebagai firman Allah menjadi sesuatu yang kabur atau melemahkan. Dan ciri khas yang kedua, berfokus pada pengalaman agamawi dan mengabaikan aspek supranatural. Artinya Alkitab itu adalah bisa juga buku, bisa pedoman, bisa arahan-arahan dalam menjalani hidup, tetapi tidak menyentuh sampai ke supranaturalannya. Artinya tidak ada kuasa yang melampaui logika di dalam Alkitab itu. Itu bisa mengubah pikiran orang, tetapi kalau bicara tentang kuasa dari Alkitab itu, orang menganggap tidak ada aspek seperti itu. Dan seringkali Alkitab diturunkan setara atau lebih rendah dari mitos, etika dunia atau pandangan dunia. Nah, ketika wibawa Alkitab atau derajat Alkitab ada di bawah dari mitos atau etika dunia, maka ini tidak lagi bisa disebut sebagai firman Allah, tetapi hanya salah satu produk atau hasil atau karya manusia. Dan inilah yang harus kita hindari, prinsip yang salah ketika kita menafsir apa yang ada dalam firman Allah, tetapi yang ada di dalam pikiran kita, dalam pegangan pedoman kita menganggap bahwa ini bukan firman Allah. Maka ketika kita menafsir, pasti hasil tafsirannya akan bisa saya katakan teracuni oleh prinsip yang ini. Nah, yang kedua, melalaikan bahasa asli. Nah, bukan berarti kita juga tidak menggunakan bahasa atau terjemahan yang ada, tetapi kita perlu memperhatikan prinsipnya bahwa tidak ada bahasa yang sempurna dalam menerjemahkan bahasa yang lain. Satu bahasa ke bahasa yang satu ada keterbatasan sehingga sulit untuk kita menemukan terjemahan yang sempurna. Jadi makanya kalau ada pertanyaan kenapa ada banyak terjemahan seolah-olah Alkitab adalah sesuatu yang salah. Bukan, tetapi karena divinitas Tuhan atau keilahian Tuhan yang mau agar apa yang ada di dalam keilahiannya tertuang dalam tulisan. Dan kita tahu ada tulisan bahasa Ibrani dan Yunani, itu pun masih terbatas walaupun kedua bahasa ini memiliki kompleksitas atau tingkat kerumitan yang tinggi. Jadi pada prinsipnya tidak ada bahasa yang sempurna. Banyaknya terjemahan itu membantu supaya kita mencapai terjemahan yang paling dekat dari bahasa yang asli atau bahasa atau arti yang seharusnya. Saya kasih contoh, misalnya ada dua bahasa yang sama, mirip tetapi tidak bermakna sama. Contohnya kata damai. Ya, kata damai itu bisa diartikan seperti harafiahnya Indonesia, damai.
Artinya tidak ada pertengkaran, artinya dalam keadaan yang baik, yang kondusif. Tetapi damai dalam bahasa asli itu bukan hanya berarti damai, tetapi artinya sempurna, artinya utuh. Jadi seseorang yang mencapai damai, dia secara utuh, baik tubuh, jiwa, dan rohnya, itu mencapai yang namanya damai sejahtera. Shalom kalau di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani. Jadi kita perlu untuk tidak, atau kita harus menghindari melalaikan penggunaan bahasa asli atau melihat dari sudut bahasa asli. Nah, selain itu, setiap bahasa punya tata bahasanya sendiri, punya kebiasaan dan ungkapan khususnya sendiri. Contohnya kata kafir. Kata kafir di Indonesia itu kita akan melihat bagaimana ini biasanya ditujukan kepada orang yang bukan agama dominan di bangsa kita. Tetapi kafir yang dimaksudkan di zaman Alkitab itu orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Nah, itu penggunaan kata kafir. Artinya setiap tata bahasa itu berbeda. Saya bisa kasih contoh, misalnya ada istilah pangkuan Abraham. Duduk di pangkuan Abraham adalah istilah yang dipakai kepada orang yang bersandar di bahu atau di dada seseorang, ya. Jadi maksudnya di sini adalah pangkuan Abraham itu dia bersandar di dadanya Abraham, artinya dia mensandarkan atau mengandalkan hidupnya, ya, atau dekat dengan Abraham. Nah, di sisi lain ada juga perkembangan kata. Misalnya kata yang digunakan kata diperkenankan itu diganti menjadi menyenangkan. Tuhan yang berkenan dan Tuhan yang disenangkan. Jadi ada perkembangan kata. Maka kita perlu kembali ke akarnya, ke bahasa aslinya. Nah, seringkali orang yang penting apa saja yang dia terima, dia baca, dia lihat firman itu, dan dia lakukan tafsiran. Nah, itu harus hati-hati karena bahasa asli adalah pendekatan yang paling dekat untuk melihat apa yang sebenarnya disampaikan. Nah, yang ketiga, terlalu berlebihan dalam mencari makna kata. Artinya orang yang menafsir ini tidak mengikuti jalan pikiran dari penulis, tetapi dia memaksakan apa yang menjadi maunya. Yang saya mau katakan, orang-orang seperti ini dia mengabaikan sintaksis kalimat. Sintaksis kalimat itu artinya ada keterikatan antara satu kata dan kata yang lain dengan tata bahasa dalam suatu kalimat. Jadi dalam bahasa asli itu ada kata yang terikat dengan kata yang lain. Jadi perubahannya tergantung dengan kata setelahnya atau sebelumnya. Nah, itu bisa dipelajari dalam mata kuliah bahasa Ibrani atau Yunani. Tetapi yang saya mau katakan, berlebihan untuk mencari makna hanya satu kata tanpa melihat secara utuh dalam satu kalimat. Sedangkan satu kalimat itu, satu kata itu biasanya dia terikat dengan kata yang lain. Nah, orang-orang seperti ini juga kadangkala terlalu memasukkan maksud pribadi dalam penafsiran Alkitab, ya. Biasanya kalau ada yang candaan-candaan yang berkata aku mengucap syukur, aku bersyukur, aku bersuka cita setiap kali mengingat kamu. Nah, ini konteks sebenarnya Paulus kepada jemaat, tetapi seringkali karena ada maksud dan tujuan tertentu, orang akhirnya mengambil makna dari kata tersebut sesuai dengan maunya, dengan maksudnya. Nah, kita perlu hati-hati terhadap mencari makna kata. Jadi kita harus memperhatikan struktur kalimat, sintaksisnya kalau dalam istilahnya. Hal ini bisa didalami dalam mata kuliah bahasa Ibrani atau Yunani. Jadi harus hati-hati ketika kita mencari satu makna kata. Kalau yang tadi diabaikan makna asli, kalau yang satu terlalu berlebihan, maknanya terlalu digali, terlalu dalam dan mengabaikan berbagai prinsip yang ada dalam penafsiran, sehingga dia menghasilkan satu tafsiran yang bisa dikatakan kurang tepat atau keliru. Nah, yang keempat, melalaikan konteks. Konteks itu apa? Konteks adalah kondisi di mana suatu keadaan terjadi, di mana pemilihan waktu atau tempo suatu konteks meliputi hari, rentetan peristiwa yang dirasakan terjadi sebelum peristiwa komunikasi. Artinya konteks pembicaraan itu muncul ketika ada satu hal yang terjadi, entah itu sehari sebelumnya, entah itu sejam sebelumnya, entah itu situasi dan kondisi di saat itu.
Nah contohnya misalnya ada ungkapan Matius 10 ayat 37 bagian A, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Oh, artinya kita harus tinggalkan keluarga kita. Tidak. Yang dimaksudkan Yesus adalah bicara tentang level kasih di situ. Jadi kasih kepada Tuhan harus melampaui semua kasih, termasuk kasih kepada keluarga. Nah, jadi kalau orang diabaikan konteks, contoh misalnya ada istilah yang seringkali jadi contoh, jangan kamu berkepang-kepang katanya. Nah, itu kan jadi satu hal yang biasanya dikatakan di ranah gereja. Oh, tidak boleh ke gereja dalam kondisi berkepang-kepang. Bukan seperti demikian. Mengucapkan itu ada latar belakangnya. Jadi di masa itu kalau seorang perempuan berkepang-kepang itu menjadi konteks atau menjadi tanda bahwa dia perempuan yang menjajakan dirinya atau yang menjual dirinya dalam hal ini. Jadi di masa itu ada penyembah-penyembah dewi-dewi Yunani yang menjual dirinya, dan identitasnya biasanya dia berkepang-kepang. Nah, kalau kita abaikan konteks itu dan menafsirkan, maka kita akan memunculkan satu tafsiran yang kurang tepat. Jadi jangan sampai kita melalaikan konteks, perlu melihat konteks itu, entah itu konteks jauh, konteks dekat. Nah, itu akan dipelajari nanti tentang bagaimana kita melihat konteks. Yang kelima, masih seperti yang poin keempat, dia kurang memperhatikan latar belakang. Nah, prinsip ini tidak memperhatikan latar belakang. Yang saya mau katakan melalui slide di situ ditulis ketidaksamaan perspektif atau pandangan masyarakat zaman Alkitab dan abad 21. Contoh, misalnya 1 Petrus 1 ayat 13, istilah mengikat pinggang. Nah, kalau di konteks kita di abad 21 mengikat pinggang menggunakan ban pinggang tentunya. Tetapi kalau di zaman Alkitab mengikat pinggang ini artinya bersiap diri. Artinya dia sedang menyiapkan diri untuk melakukan satu aktivitas atau kegiatan, bahkan perang. Jadi karena latar belakangnya seperti itu, kita perlu melihat latar belakang di masa itu seperti apa pandangan masyarakatnya, bagaimana cara mereka memandang, bagaimana situasi kondisi, di mana zaman Palestina zaman Yesus berbeda dengan abad 21. Jangan kita menyamakan latar belakang ketika kita menafsir, dan perlu sekali, jadi sekali lagi perlu sekali untuk melihat latar belakang di masa itu seperti apa. Ketika mereka menyebutkan satu ungkapan, apa maksudnya di masa itu dan apa maksudnya di masa sekarang. Misalnya Yesus orang Nazaret. Nazaret itu adalah daerah miskin. Daerah miskin. Nah, jadi kalau di zaman sekarang kita disebut orang Nasrani, istilah Nasrani ini adalah istilah ejekan karena berasal dari daerah Nazaret. Jadi konteksnya berbeda dari zaman Alkitab dan zaman sekarang. Yang berikutnya yang keenam, ada prinsip yang tidak sepenuhnya mengakui ke-66 kitab. Di dalam sejarah gereja ada pertentangan dari kitab Roma dan kitab Yakobus, di mana kitab Roma yang berbicara tentang keselamatan oleh kasih karunia Allah, dan kitab Yakobus yang bicara bagaimana kalau kita harus melakukan apa yang kita imani. Jadi keselamatan itu harus ditandai, kasih karunia itu atau iman kita harus ditandai dengan perbuatan. Tanpa perbuatan, iman itu mati adanya. Seperti sebuah pertentangan. Dan sempat ada salah satu tokoh gereja di zaman bapak-bapak gereja hingga abad ke-16, itu sempat menolak kitab Yakobus. Katanya ini kitab yang tidak sinkron dengan kitab Roma. Tetapi yang saya mau katakan, Roh Kudus menjaga firman Tuhan. Dalam prinsip rumah murid Kristus, kalau saudara belajar dasar-dasarnya, bahwa memang ke-66 kitab ini dijagai oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu mempelajari Alkitab secara seimbang dan lengkap. Seluruh kitab itu ada dalam otoritas Tuhan. Jadi misalnya, Kidung Agung terlalu vulgar. Siapa bilang? Kalau kita melihat dari konteks pendekatan Kristus, dari bagaimana keintiman, kita bisa banyak mendapatkan rema, banyak mendapatkan berkat dari kitab Kidung Agung. Artinya setiap kitab itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi hindari prinsip yang tidak sepenuhnya mengakui ke-66 kitab. Yang ketujuh, kurang memperhatikan ragam sastra. Nah, di dalam Alkitab dia di beberapa kitab itu berbentuk sastra
entah itu sastra sejarah, hukum, nubuat, syair, kredo, amsal, riwayat, perumpamaan. Nah, contohnya misalnya di dalam Mazmur 5 ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Nah, kalau kita tidak memperhatikan gaya sastra orang Ibrani atau orang Yahudi, maka kita akan memisahkan antara kata kalimat berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan dan indahkanlah keluh kesahku. Dalam ciri paralisme, kedua ayat ini saling terikat dan tidak boleh dipisahkan. Artinya ketika menafsir, tidak boleh memisahkan antara ayat yang kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Jadi kita harus tahu ragam sastra Yahudi. Saudara nanti akan belajar itu. Dan yang kedua, ini berbentuk syair. Jadi ini tidak bisa dijadikan bukti antropomorfisme. Artinya antropomorfisme itu antro itu manusia, form itu bentuk manusia. Artinya orang mulai menyimpulkan, oh Tuhan, oh telinganya, modelnya seperti ini karena Mazmur bilang telinga. Itu juga kita harus perhatikan bahwa ini adalah syair. Syair itu bisa bentuk pengandaian, disamakan seperti. Jadi ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa bentuk seperti apa Tuhan, seperti apa Yahweh atau Allah, gitu kan. Jadi kalau kita kurang memperhatikan ragam sastra, maka akan terjadi kesalahan dalam menafsir. Ragam sastra Ibrani itu sangat luas, ragam sastra Yunani itu sangat luas. Bahkan di dalam beberapa buku topiknya itu begitu banyak, begitu padat. Jadi kita harus memperhatikan ragam sastra dari atau pada saat ketika kita menafsir. Nah, berikutnya yang ke-8, memakai Alkitab untuk tujuan tertentu. Cirinya secara cepat saya bacakan, hanya mengutip ayat-ayat yang dirasakan mendukung pendapatnya dan mengabaikan yang lain. Nah, ada orang-orang yang seperti ini, yang menggunakan ayat firman hanya untuk kepentingannya, dan dia mengabaikan ayat-ayat yang lain hanya untuk memaksakan kemauannya, pegangannya, pedomannya itu jadi. Dan orang-orang seperti ini dia menarik kesimpulan berdasarkan logika dan akal yang mendukung pendapatnya. Kalau pendapatnya apa, dia mencari ayat yang bisa mendukung pendapatnya. Nah, prinsip ini sangat terbalik. Kita yang harus menyesuaikan dengan apa yang Alkitab katakan, bukan Alkitab yang menyesuaikan kita. Saya kasih contoh misalnya baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Nah, orang cuma comot bagian cerita ketika penjahat di sebelah kanan disalib tanpa dibaptis, maka dia tidak perlu dibaptis, cukup percaya. Nah, itu cuma mengambil dari satu bagian dari firman Tuhan. Nah, karena sekali lagi kalau melihat poin-poinnya ini ada konteksnya, ada latar belakangnya. Kenapa Tuhan Yesus apakah dia harus bilang kamu harus dibaptis dulu turun dari salib? Tidak demikian, bukan? Jadi jangan sampai kita menggunakan ayat-ayat untuk maksud tujuan kita sendiri. Contoh yang lain, misalnya ada ayat yang bicara tentang kemakmuran di dalam Tuhan, tapi diabaikan penderitaan mengikut Tuhan. Atau sebaliknya, ada yang cenderung melihat penderitaan bahwa ikut Yesus ya harus menderita. Tidak boleh kita menerima berkat terlalu berlebihan, terlalu banyak. Nah, tapi diabaikan kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah, hati-hati dengan tujuan-tujuan tertentu dari penafsiran menggunakan firman Tuhan hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, penafsiran harafiah yang kaku. Jadi dia ambil aja secara hurufiah, secara kaku. Contoh misalnya Matius 19 ayat 12, kebiri oleh Origenes, maksudnya dia memilih untuk tidak menikah karena dia mengambil ayat ini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, Origenes menanggap ini secara kaku. Jadi setiap orang yang mengerti ayat ini, ada baiknya dia tidak memilih untuk menikah atau kawin. Nah, hati-hati dengan penafsiran kaku. Contoh yang lain supaya lebih jelas, Matius 9 ayat 43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Oh, ini secara harafiah artinya begini. Oh, kalau misalnya mata kita berbuat dosa, ya cungkil saja. Nah, itu terlalu kaku. Satu pemikiran-pemikiran
pemikiran-pemikiran harafiah yang kaku. Jadi kalau tangan kita mencuri, penggal. Nah, kita sering lihat ada hukuman-hukuman penggal tangan lah, atau inilah, atau itu. Tetapi yang dimaksud Yesus lebih luas dari ini. Artinya kita harus melihat hal-hal apa yang menjebak kita. Dan Tuhan menggambarkan seperti kalau memang itu sesuatu yang menjebak kita, ya kita harus singkirkan. Tapi ada orang yang secara harafiah yang kaku, dia memang betul-betul memenggal tangannya. Nah, hindari dengan prinsip penafsiran yang terlalu kaku. Kita perlu fleksibel, tetapi tidak mengabaikan prinsip dan dibawa tuntunan Roh Kudus. Yang terakhir, fantasi atau imajinasi yang tak terkontrol. Artinya dia imajinasinya terlalu jauh, terlampau, tidak dibawa kontrol Roh Kudus. Dia memaksakan. Contohnya misalnya fantasi yang terlalu yang tak terkontrol, misalnya Sakeus dan pohon ara. Dia menggambarkan pohon ara sebagai lambang kesombongan dan Sakeus itu lambang manusia. Jadi terlalu berimajinasi, tetapi ada prinsip-prinsip yang diabaikan. Contohnya Yohanes 8 ayat 57, ada pertanyaan, apakah tangan Yesus halus atau kasar? Nah, ini kan ngapain juga pakai ada satu imajinasi seperti itu. Oh, apakah Tuhan Yesus tangannya Tuhan Yesus itu halus atau kasar? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Apakah yang terjadi jika Adam dan Hawa tidak berdosa? Nah, kalau sesuatu tidak ditulis dalam Alkitab, hati-hati jangan sampai kita berimajinasi yang tak terkontrol. Nah, orang-orang seperti ini akan biasanya ditunggangi oleh kuasa gelap, sehingga dia mulai keluar dan menjadi liberal, seperti di poin pertama. Atau misalnya pertanyaan, dari mana datang niatnya Lucifer? Bukankah dia adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia? Nah, kita bisa saja berimajinasi, kita bisa saja membuat satu tafsiran, tetapi itu tidak bisa dijadikan pegangan 100%. Kalau Alkitab tidak menulis sesuatu dengan terperinci, jangan sampai kita akhirnya mengimajinasikannya sehingga tak terkontrol. Nah, penting sekali harus diingat seorang penafsir, banyak membicarakan apa yang sering diajarkan Alkitab. Jadi lebih baik kita lebih banyak membicarakan apa yang dinyatakan oleh Alkitab, dan kita sedikit membicarakan apa yang jarang diajarkan Alkitab. Mengurangi apa yang jarang diajarkan Alkitab, dan tidak membicarakan apa yang tidak diberitahukan Alkitab. Seringkali terbalik. Yang tidak diberitahukan, yang tidak dibicarakan Alkitab, itu yang dicari-cari orang. Dipaksakan dicari. Padahal hal yang dibicarakan di Alkitab saja sampai hari ini belum selesai untuk diteliti, untuk diselidiki, untuk digali, untuk ditafsir. Nah, orang kadang-kala jadi terbalik, tidak seimbang. Akhirnya imajinasinya jadi tidak terkontrol. Nah, itulah 10 hal yang dapat saya sampaikan yang harus kita hindari ketika kita menafsir. Yang pertama adalah tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah, melalaikan bahasa asli, terlalu berlebihan dalam mencari makna kata, dia melalaikan konteks, kurang memperhatikan latar belakang, tidak sepenuhnya mengakui ke-66 kitab, kurang memperhatikan ragam sastra, memakai Alkitab untuk tujuan tertentu, penafsiran harfiah yang kaku, dan fantasi atau imajinasi yang tak terkontrol. Maka kita harus menghindari hal ini. Kita harus menghindari ketika kita menafsir. Dan saya pikir demikian untuk topik hari ini. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, mahasiswa ST Rumah Murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati.